Ya baik, kita pemirsa akan lanjutkan lagi ini mengenai bendera nih, bendera yang tadi akan dikirap, bendera pusaka yang dibawa. Sangsaka merah putih. Sangsaka. Oke, baik. Ini ada perbedaan ini antara sangsaka merah putih Dan dengan duplikat. bendera pusaka ini. Oke. Nah, kita tanyakan Monggo. aja langsung Di kepada enlight kita. Pak Didi. Ini yang dibawa yang bendera pusaka begitu ya? Yang dibawa yang tidak dikibarkan. Yang tidak dikibarkan. Jadi duplikatnya yang dikibarkan ya. Oke. Oke. Jadi Yang sebetulnya dibawa dikirap ini adalah yang ketika bendera ini dijahit, ya kain merah dan kain putih disatukan oleh Ibu Fatmawati. ya. Nah itu yang kemudian nanti jadi bendera pusaka ya. Oke. Sangsaka merah putih itu yang kemudian dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur tahun nomor 56 ya, 17 Agustus 1945. Jadi itu bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, nanti bendera pusaka ini karena kita tahu Jakarta setelah itu kan tidak aman. Karena Belanda mulai masuk ya. Sudah ada Nika, dan adalah pemerintahan sementara Belanda ya. Itu mereka membentuk NICA, Netherlands Indian Civil Administration, dan mereka juga membawa pasukan-pasukan ya, membonceng pasukan sekutu, dan itu yang membuat Jakarta waktu itu tidak aman. Sehingga pemerintahan pusat itu pindah ke Yogyakarta bulan Januari 1946. Nah itu bendera pusaka juga dibawa, diselamatkan oleh Husain Mutahar ya, beliau adalah ajudan Presiden Soekarno. Nah, itu yang kemudian nanti bendera ini dikibarkan dalam peringatan 1 tahun proklamasi kemerdekaan di Gedung Agung di Yogyakarta. Nah ini yang kemudian dikenal sebagai Sangsaka merah putih ini. Nah, Sangsaka ini dikibarkan di peringatan selanjutnya. Betul. Jadi dikibarkan sampai 1968 ya. Oke. Nah setelah itu di masa Orde Baru karena bendera ini udah tua ya, takutnya udah tidak layak, tidak cocok ya, mungkin rusak atau apa, sehingga itu kemudian disimpan dan dibuatlah duplikat. Nah duplikat ini yang kemudian dipakai tahun sampai 1985. Yang membuat siapa Pak kalau boleh tahu duplikatnya? Jadi istana juga kepresidenan ya, jadi itu yang membuat. Nah nanti setelah 1985 ini diganti lagi, duplikat lagi, karena jadi mungkin sudah iya. Ini sudah duplikat yang keberapa berarti? Ketiga berarti, karena kan 1985 sampai 2015. Oke. Nah baru yang sekarang ini yang 2015 yang dipakai. Kalau Sangsaka merah putih dijahit tangan begitu oleh Ibu Fatmawati, kalau yang duplikat ini juga dijahit tangan nggak ya? Ya kita belum. Penasaran. Di Sekretariat Negara ya, sepertinya sih sudah canggih ya. Udah ya. Dan dibuat dari bahan yang lebih berkualitas baik. Ya. Lebih Dan tahan berkualitas lama begitu ya Prof ya. Iya betul. Oke. Tapi mungkin kita sedikit jadi penasaran terkait dengan filosofi juga di balik bendera merah putih begitu. Duh, kalau dulu kan zaman kita waktu masih sekolah kan kita nonton diajarinya kan merah artinya berani, putih artinya suci. Atau ada yang lebih dalam sebenarnya makna Jadi daripada itu? Jadi sebetulnya memang sang merah putih ini dulu seorang budayawan ya, kita kenal Muhammad Yamin, Master Muhammad Yamin. Ya, beliau seorang budayawan, seorang Prof, sastrawan ya. Izin, kita tahan dulu ya Prof ya, karena ternyata kirap untuk membawa Sangsaka merah putih sudah dimulai. Ya. Ya itu Sangsaka merah putih keluar dari Monas dalam sebuah kotak kaca yang nggak tahu nih Prof. Saya dengar-dengar kotaknya dibuat hampa udara begitu ya, atau bagaimana? Untuk meminimalisir supaya rusak lagi begitu. Cuma mungkin kalau ini yang pembawa bakinya adalah mereka atau paskibraka yang bertugas di tahun sebelumnya, David dan Prof 2022. Kalau tidak salah ini kan memang ketika pengibaran bendera merah putih di istana itu kan dibawa juga ya. Iya dibawa juga. Ya, dalam posisi dikeluarkan dari kotak untuk yang ini tidak dikeluarkan, tapi yang duplikatnya yang hanya duplikat saja yang dikeluarkan. Artinya sekarang diminimalisir bersentuhan dengan udara. Betul ya. Seperti itu ya. Baik. Ya, kirap sudah dimulai. Seingat saya memang bendera pusaka atau Sangsaka merah putih ini disimpan di ruangan khusus dalam Monas ya, di ruang kaca begitu.
yang memang untuk preserve benda-benda bersejarah kita ya. Suhunya juga Dengan harus suhu diatur tertentu ya. Suhunya juga harus diatur. Sekalian adalah Purna Paskibraka. Dulu yang berusaha memperkenalkan filosofi merah putih tadi Master Muhammad Yamin. Oh itu jadi maknanya adalah memang Ya, darah dan bahkan beliau menulis berani. buku 6.000 tahun Sang Merah Putih. Jadi memang ya dia semangatnya sangat luar biasa ya, sehingga bahwa merah putih itu sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. 6.000? Tahun yang lalu. Tapi memang ini masih jadi perdebatan ya, karena mungkin terlalu semangat Master Muhammad Yamin. Oh begitu. Terlalu bersemangat ya. Sebentar, enggak, ini suara kita kedengeran nggak di layar? Sekarang? Banyak sekali hiasan dan dekorasi yang tentunya merepresentasikan budaya Indonesia yang sangat beragam sekali. Misalnya kita bisa lihat tadi dari Jakarta, lalu kemudian di sini kita bisa melihat juga dekorasinya berbagai macam. Ada bunga-bunga nasional dan juga tentunya kita lihat ada dekorasi di Istana Merdeka yang menggambarkan sayap burung Garuda. Betul sekali. Ini kita saksikan Purna Paskibraka yang sedang menuju ke kereta kencana Ki Jagarasa. Diiringi nanti oleh kirab budaya dan akan menempuh jarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, tempat kita hari ini berkumpul. Ya, betul sekali Adik. Peserta kirab budaya nantinya akan diisi oleh berbagai macam lapisan masyarakat, dan pada barisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Ya, kita akan melihat bersama-sama kereta Ki Jagarasa akan bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Ya, ini adalah pasukan drum band yang tadi sudah diceritakan oleh Valerina Daniel, di mana ini adalah gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Lengkap dengan kostum drum band ya. Betul sekali. Dan nantinya pada barisan berikutnya kita akan melihat pasukan berkuda. Ya, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, undangan yang berbahagia dan pemirsa di seluruh Indonesia. Pasukan kirab budaya mulai bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Saat ini kita melihat pasukan kirab budaya yang terdiri dari drum band, gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Selanjutnya kita juga bisa lihat bersama adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danjen Kavkut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo K. SH MTR Opsla yang menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ini adalah barisan berikutnya, yaitu pasukan tradisional Pas Pampres, pakaian Satria Nusantara. Satria Nusantara merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Kita saksikan antusiasme warga DKI atau warga ibu kota Jakarta dan juga warga dari luar Jakarta yang datang dari seluruh penjuru negeri sangat tinggi untuk menyaksikan kirab budaya yang sudah berada di Monumen Nasional maupun sudah ada berbaris dari pagi hari tadi di sepanjang jalan dari
arah Monumen Nasional hingga ke Merdeka, ya maksud kami ke Istana Merdeka. Betul sekali Ade, seperti tadi juga kita menyampaikan bahwa ini adalah saat yang luar biasa. Karena pada tahun ini kita sudah memasuki masa endemi, sehingga antusiasme masyarakat dapat kita lihat semakin besar tentunya untuk bisa menyaksikan langsung prosesi upacara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada hari ini. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah pasukan berkuda yang mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa. Lalu kemudian ada drum band. Dan nantinya setelah ini juga akan hadir kelompok dalam kirap budaya tersebut, yaitu kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Nah nantinya ini akan diikuti oleh kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Ini adalah perwakilan Gen Z seperti kita. Betul sekali Valerina ya, generasi yang muda. sangat-sangat muda. Ya, selain ada tadi kami sebutkan satu persatu elemen masyarakat, ada juga barisan berkebaya. Mungkin ini belum tampak di layar, namun mungkin bisa kami ceritakan ilustrasinya. Barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang merupakan inisiator mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirap budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO, yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda UNESCO. Ini adalah tampak dari atas kereta kencana Ki Jagarasa yang diiringi oleh pasukan berkuda. Kereta kencana Ki Jagarasa sendiri ditarik oleh 6 ekor kuda putih ya Valerina ya. Nanti kita jelaskan siapa saja nama dari kuda-kuda putih tersebut. Betul sekali Ade, dan tadi juga sempat disebutkan ya. Jadi kirap budaya ini benar-benar menampilkan latar belakang budaya Indonesia yang beragam, dan tentunya juga tadi komponen masyarakatnya juga beragam. Ada generasi mudanya, ada juga perwakilan dari kaum perempuan. Jadi kita menggambarkan di sini bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, meskipun berbeda namun tetap satu jua. Seperti slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali Valerina dan hadirin. Ini arak-arakan keluar dari Monumen Nasional, di mana Monumen Nasional sendiri kalau kita lihat di ujungnya ada api yang tidak pernah padam. Ini mengingatkan kepada semua orang di Indonesia, segenap bangsa Indonesia untuk tetap tidak pernah padam untuk memperingati kemerdekaan dan juga memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali Ade. Dan tadi kita sudah lihat bersama di dalam kereta Ki Jagarasa ada 2 Purna Paskibraka atau Duta Pancasila tahun 2022, yaitu Gania Taufika Salmawibowo dan juga Ayumi Putri Sasaki yang membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan digunakan dalam upacara pada hari ini. Mereka adalah siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta dan siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi dengan koordinator Paskibraka Mayor Infantri Fajar Aulia Putra. Ya, mereka menaiki kereta kencana Ki Jagarasa yang dikawal totalnya 15 ekor kuda, Ya. 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia. Semua hal, semua detail yang ada di hari ini, yang kita saksikan di hari ini, semuanya mempunyai makna filosofis yang sangat-sangat tinggi dan sangat sakral begitu ya Valerina ya. Betul sekali Ade, ini juga melambangkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita juga harus selalu bisa memaknai setiap langkah kita. Bahwa kita harus bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga dan juga bangsa Indonesia. Luar biasa Valerina Daniel ya. Betul sekali Ade, karena kalau tidak kita Betul. sebagai generasi bangsa yang mempunyai semangat untuk membangun bangsa Indonesia, siapa lagi? Siapa lagi? Betul. Betul. Nah, ini tadi sempat kita sedikit spill begitu ya. Ya. Untuk Ki Jagarasa sendiri memiliki makna filosofis, yaitu Ki adalah sebutan kemuliaan pada seorang atau seseorang atau benda bertahta Prabu. Jaga berarti melindungi, mengayomi,
merawat, dan rasa yang berarti sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati, hidup yang mulia, atau dapat disimpulkan sebagai sikap perilaku yang harus menjaga hati, baik diri sendiri maupun orang lain. Ya adik, Ki Jagarasa adalah gambaran sosok pemimpin atau prabu yang hidupnya harus senantiasa menjaga dan memerdekakan rakyatnya dari rasa cemas, rasa tertindas, rasa aman, damai dan bahagia. Sehingga dia berani untuk menjadi pengawal setiap tetes darah merah dan putih untuk tidak tumpah membasahi bumi. Bagus sekali ya filosofinya ya. Bagus sekali, itulah kenapa kereta kencana Ki Jagarasa yang bertugas untuk membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Betul sekali. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di depan kereta kencana Ki Jagarasa ada 6 ekor kuda putih ya. Mereka bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Akasia, Bunga Seruni, Bunga Zinia, dan Bunga Victoria. Wow, namanya juga bagus-bagus ya Dea. Cantik-cantik sekali namanya, dan kuda putih juga tentunya punya makna filosofis yang tinggi begitu ya. Nah, bicara soal pasukan berkuda, hadirin, komandan pasukan berkuda adalah Dandenkaf Kud Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla. Tadi sudah dijelaskan menunggang kuda bernama Gunung Tambora, sebuah gunung yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, dengan berharap bahwa upacara kemerdekaan hari ini tidak hanya diperingati atau tidak hanya disaksikan oleh orang Indonesia saja, tapi seluruh dunia menyaksikan Indonesia yang saat ini terus melaju untuk Indonesia maju, Valerina. Betul sekali, semangat yang kita harapkan tak pernah padam pastinya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat ini saat ini kita bisa melihat di pasukan adalah para perempuan berkebaya ya, yang merupakan gabungan dari kelompok perempuan yang ada di Indonesia, dan ini sepertinya juga menggambarkan bagaimana kita di Indonesia juga mengakui adanya gender equality ya, kesetaraan gender. Betul. Dan untuk itu mereka juga dilibatkan ke dalam kirab budaya pada hari ini. Ya, dan di ujung dari iring-iringan kirab budaya adalah siswa SMA yang tadi sudah kami sebutkan begitu ya. Ini adalah perwakilan dari generasi muda Indonesia yang juga dilibatkan. Tapi tadi yang menarik perhatian Valerina dan hadirin adalah para perempuan berkebaya ini ikut arak-arakan, ikut iring-iringan, berkeringat di bawah terik panas matahari. Mereka tetap semangat, tetap tersenyum, tetap anggun. Dan ini tentunya bukan kali ini ya, karena memang sudah mengikuti berbagai latihan sebelumnya. Dan juga latihannya tentu juga melelahkan begitu. Tetap semangat mereka ya. Tetap semangat. Dan ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata kebaya tidak hanya bisa digunakan pada momen-momen acara tradisional. Ya. Ternyata juga bisa kita gunakan sehari-hari dan juga untuk acara-acara yang sifatnya lebih santai. Karena kita bisa lihat tadi ibu-ibu berkebaya tidak hanya misalnya menggunakan selop sebagai alas kaki, tapi juga menggunakan sepatu olahraga. Jadi ternyata kita bisa lihat dengan semakin berkembangnya bangsa kita, maka kebudayaannya pun juga semakin berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ya, dari monitor audio kita juga sudah mendengar dengan jelas suara atau musik dari drum band gabungan Taruna TNI Polri, yang tentunya suaranya juga sudah sayup-sayup terdengar dari arah Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Iya, membuat kita semakin tidak sabar untuk melihat kirab budaya tiba benar-benar di Istana Merdeka. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita melihat di bagian terdepan dari kirab budaya ataupun di depan kereta Ki Jagarasa ada pengawalnya, yaitu terdiri dari 7 ekor kuda dengan 1 ekor di depan sebagai komandan pasukan berkuda dan 6 ekor sebagai pengawal kanan dan kiri kereta. Betul sekali. Saya ingin sedikit menceritakan komposisi dari drum band gabungan Taruna TNI Polri ya, Valerina dan juga hadirin sekalian, pemirsa yang menyaksikan tayangannya. Yang pertama adalah penata rama 1 Genderang Suling Canka Lokananta Akademi Militer, yakni Sermadatar 1 Made Indra K. PJS Tambur Mayor 1 Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, yakni Sermadatar Narendra Fitra Brajamusti. Ya, selanjutnya ada penata rama drum band Gita Dirgantara Akademi Angkatan Udara Serma Datar Carlos Michael Hamonangan Napitupulu. Lalu Stick Master Tim Drum Band Korps Cendrawasih Akademi Kepolisian Brigtar Rafli Putra Tama.
Dan kita bisa lihat juga beberapa anggota drum band menggunakan kostum yang menggambarkan matra tempatnya bertugas, yaitu Macan dari Akademi Militer, Hiu dan Warus dari Akademi Angkatan Laut, Elang dari Akademi Angkatan Udara. Jadi kostum-kostum yang digunakan para pasukan drum band ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga memang memiliki makna, mewakili atau menunjukkan dari matra mana mereka bertugas, begitu Betul Valerina sekali. Dan ya. perlu kita juga apresiasi karena meskipun mereka menggunakan kostum tadi yang menurut kita sebenarnya mungkin cukup berat untuk Ya. digunakan, tapi ternyata bisa mereka gunakan untuk tetap bisa melaksanakan tugasnya. Dengan semangat. Ya, dengan semangat tentunya. Dan kita sangat apresiasi kepada semua anggota pasukan kirab budaya pada hari ini. Iya, saya sempat berbincang dengan salah satu pasukan drum band yang menggunakan kepala hiu. Ternyata untuk menggunakan kepala hiu itu yang berat itu belajarnya sampai 3 bulan lebih loh, Valerina. Waduh. Ini tidak mudah. Jadi ketika mereka menggunakan kepala hiu yang berat itu, mereka sambil harus tetap fokus agar jalannya tetap seirama dengan ritme musik dan juga tetap menjaga ritme musik supaya tetap stabil. Ini upaya yang sangat luar biasa, tidak mudah begitu. Iya, betul sekali Ade, dan tentunya kita juga mengapresiasi ada juga pasukan tradisional Pas Pampres dengan pakaian Satria Nusantara. Ini Satria Nusantara merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Yang diwakili 6 pulau besar di Indonesia, diantaranya Satria Darussalam mewakili tanah Melayu di Pulau Sumatera, Satria Muda Papua mewakili bumi Cendrawasih di Pulau Papua, Satria Kabasaran mewakili Minahasa di Pulau Sulawesi. Ya, nanti kita akan Kita melihat bagaimana prosesi kirap yang dimulai dari Monas atau Monumen Nasional Jakarta, kemudian menuju ke Istana Merdeka. Tahun ini juga kayaknya lebih meriah ya, gelarannya lebih grande begitu dibanding tahun 2022 atau sebelumnya. Karena ini melibatkan begitu banyak elemen masyarakat juga ya. Dan kita lihat memang masyarakat juga sangat rindu Iya, antusias melihat. sekali. Tadi aja saya ke kantor, macetnya luar biasa. Saya kira ini, aduh. Untung Untungnya sampai ke kantor. Saya udah kira saya bakal parkir di balai kota. Terus berjalan menuju kantor. Gak apa-apa ya. Baik, kita ke Pak Didi ya. Sebentar kita tanya nih mengenai yang paling penting ini. Karena kita lagi nunggu-nunggu detik-detik proklamasi kan. Betul, ya. Nah, sebelum bendera ini akan dikibarkan nanti, tentunya pada momen tahun 1945 itu ada peristiwa penting yaitu membaca proklamasi. Apa yang bisa kita garis bawahi, Pak? Dan yang momen yang paling penting menurut Anda dalam sejarah Indonesia di sini? Jadi dalam peristiwa detik-detik proklamasi itu tentu ada proses ya, perumusan. Jadi perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, dia perwira penghubung Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Kemudian setelah naskah siap dibacakan pada pagi hari itu jam 10.00 ya 17 Agustus 45 baru kemudian pengibaran ya. Nah, kalau boleh saya ceritakan terkait perumusan ini memang ya setelah kembalinya dari Rengas Dengklok ya, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, kemudian ada Laksamana Maeda ya, kemudian ada Kolonel Miyoshi ya, kemudian ada Miyoshi, Kolonel Miyoshi dari Jepang. Oh, itu nama yang cukup jarang kita dengar loh sebelumnya. Betul di ya. buku-buku Kemudian sejarah. nanti ada Sudiro, ada Soekarni ya, Sayuti Melik. Yang ngetik. Ya. Tapi ketika proses perumusan itu Maeda pergi. Artinya membiarkan Soekarno, Hatta dan teman-teman ini merumuskan Urun ya. rembuk. Ya, jadi Itu momennya persis jam berapa itu? dini hari ya, mungkin jam 01.02 begitu ya. Oke. Jam 01.02 semalam udah masuk 17 Agustus waktu itu. Oh gitu. Nah, setelah itu dari preambul pembukaan Undang-Undang 45 itulah kemudian diangkat rumusan naskah proklamasi yang kemudian ditulis oleh Soekarno, tulisan tangan ya. Jadi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian baru dipikirkan wah ini harus ada pelimpahan kekuasaan ya. Dan kemudian baru itu kalimat Hal-hal berikutnya yang hal mengenai mengenai pemindahan kekuasaan dan sudah dilakukan dalam waktu singkat-singkatnya, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, setelah itu kemudian ini siapa yang tanda tangan ya? Apakah seperti proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat yang semua tanda tangan di situ? Akhirnya ada founding fathers. Soekarni mengusulkan
Ya mungkin cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kenapa yang dipilih Pak Soekarno dan juga Pak Hatta? Karena tokoh sentral waktu itu dan MVP-nya ya? Most valuable ketua player. PPKI dan wakil ketua PPKI. Nah, setelah naskah selesai, tulisan tangan diserahkan ke Soekarni, dibawa ke Sati Melik karena kebetulan dia duduk di meja yang ada mesin ketiknya gitu. Jadi bukan karena apa-apa, Iya, jadi kebetulan ada mesin mesin ketiknya di ketik depan. dan memang termasuk tim yang ada di dalam rumah itu. Nah, kemudian diketik ya. Nah, ini yang kemudian menurut beberapa informasi tadi ya di film dokumenter ada naskah tulisan tangan ini ada yang ditinggal di meja, ada yang dibuang ke tempat sampah. Yang kemudian yang dipakai hanya hasil ketikannya saja. Nah, itu yang kemudian diselamatkan oleh BM Dia ya, dikantongin gitu ya. Siapa tahu ini jadi bersejarah gitu ya, dan baru kemudian berapa puluh tahun kemudian dia serahkan ke Arsip Nasional. Itu yang kita lihat di Arsip Nasional saat ini. Yang tulisan tangan dan juga yang Dibuang. yang sudah diketik. Ya, yang resminya kan yang sudah diketik. Kalau tulisan tangan masih ada coret-coret. Betul. Baik, Pak, mungkin terakhir Pak, ini singkat saja Pak. Kalau tadi kan Anda katakan bahwa sempat Jepang juga mencari perhatian karena udah mau kalah, jadi mencari perhatian dari daerah jajahannya. Kemudian memberikan kesempatan menentukan nasib sendiri begitu. Saya cuma memastikan aja bahwa kemerdekaan kita ini yang tadinya harusnya secara legal dibuat Secara oleh hukum. Pak Soekarno, tapi karena anak-anak muda mendesak untuk 17 Agustus akhirnya harus diproklamirkan. Apakah betul jadi artinya bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian Jepang, tetapi Bukan. memang karena Kita perjuangan? yang Betul, berjuang. bukan. Karena Jepang sendiri kebijakannya adalah mempertahankan status quo. Dan peristiwa proklamasi ini mendobrak itu semua. Karena Jepang melarang ya, melarang rapat di Hotel Des Indes. Bahkan ketika Soekarno-Hatta menghadap ya ke Gunseikan ya Panglima Militer Jepang, pemimpin tertinggi itu, pokoknya ini status quo, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan. Tapi kelompok-kelompok ya Soekarno-Hatta dan teman-teman ini kemudian ya terus bergerak, dan itu yang kemudian menghasilkan satu rumusan proklamasi, dan itu sesuatu yang sangat bersejarah sekali. Jadi kalau kita bisa mengatakan begitu Pak, mungkin narasi yang tepat apa Pak Prof Didik itu? Merebut atau kita berjuang mendapatkan kemerdekaan tersebut? Ya, jadi perjuangan ya, artinya Jepang sendiri sudah dengan kebijakan status quo itu melarang semua bentuk kegiatan politik ya, apalagi pernyataan kemerdekaan itu sesuatu yang resikonya sangat besar ya. Dan pasukan Jepang kan masih bersenjata berjaga, lengkap. Betul, masih aktif ya. Dan bahkan sebetulnya kan rencana awal proklamasi itu di lapangan Ikada, lapangan Gambir ini, lapangan Medan Merdeka ini. Tapi karena situasi masyarakat sudah berkumpul dan pasukan Jepang sudah berjaga-jaga, maka akhirnya dialihkan ke rumah kediaman Soekarno di Bekangsaan Timur 56. Jadi itu ya artinya satu perjuangan yang sangat beresiko. Resiko sekali. Resiko diserang Jepang, ya mungkin resiko nyawa juga ya. Dan ini yang kemudian berhasil dilaksanakan ya. Ketika pagi hari itu akhirnya dipersiapkan lah. Termasuk ini ada peran R. Suwiryo, wakil wali kota Jakarta. Yang waktu zaman pendudukan Jepang kemudian oleh Soekarno diangkat sebagai wali kota Jakarta pertama. Itu tanggal 29 September 1945. Itu yang menyiapkan sound system. Jadi untuk di Pegangsaan. Iya, jadi waktu itu kan kita berpikir ini siapa yang menyiapkan ya? Kok bisa ada semua ini? Pengeras suaranya. Ternyata itu memang ya sudah ada administrasinya ya. R. Suwiryo ini sangat-sangat percaya. Bahkan di foto Franz Mendur itu ada 4 foto yang diabadikan. Foto Soekarno membacakan naskah proklamasi, kemudian foto pengibaran bendera, kemudian foto orang-orang yang hadir, dan satu foto pidato R. Suwiryo.
setelah proklamasi sebagai wakil dari Itu yang Kota terabadikan Jakarta. pada saat itu ya. Baik, Baik Pak Didik. Terima kasih banyak ini Pak Didik Sama-sama. untuk Pak Didik. kilas baliknya lagi ke sejarah Indonesia dan Duduk. kita memastikan akhirnya ini Mengingatkan kembali, kemerdekaan loh. memang kita perjuangkan ya. Betul, betul. Dan mengingatkan kembali Ya. begitu betapa pentingnya kalau kata Pak Soekarno dulu jas merah. Jangan kita sekali-sekali meninggalkan merupakan sejarah begitu ya, jas Betul, merah. sejarah sangat penting ya Sejarah untuk sangat dipelajari oleh generasi Betul, muda. betul. Baik, terima kasih sekali lagi Terima banyak kasih Pak Sama-sama. Didik. Pak Didik, Iya. terima kasih. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Salam sehat Ya. selalu Pak. Terima Selamat kasih, pagi. ya. Salam merdeka semuanya. Merdeka. Merdeka. Ya, baik. Baik, kita akan kembali ya ke lokasi sekitar Istana Merdeka Republik Indonesia, Jakarta untuk melihat bagaimana prosesi kirap yang akan juga memperlihatkan pembawa atau proses membawa bendera merah putih yang akan dikibarkan di Istana Merdeka hari ini. Dan hari ini kita juga akan bahas ini mengenai para pembawa bendera pusaka, ya kan? Paskibraka. Paskibrakanya. Jadi kita akan bahasnya sesaat lagi. Oleh karena itu tetap bersama kami nih pemirsa untuk menyaksikan terus spesial hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. 78 tahun kita yang dewasa, yang berkolaborasi, matang yang maju terdepan juga ya, bahkan yang matang ya. Nah, kita lihat itu di lapangan, ini pasukan marinir ya, dan gabungan sih ini, TNI. Oh, ini marching bandnya marinir nih kalau nggak salah Iya. deh. Nah, ini Atau TNI AU Ya, dari Taruna Nusantara juga ya. baik, dan kita lihat juga ada spesial apa namanya tuh pasukan yang apa seperti maung begitu ya, Maung. TNI. Bisa lihat pada hari ini di mana semua pengisi kirap budaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seirama langkahnya semua. Untuk Indonesia maju Betul tentunya. sekali. Valerina, kalau tadi lihat ada aparat kepolisian yang kemudian masuk ke tengah jalan untuk mengamankan masyarakat, karena kalau kita lihat masyarakat sangat antusias nih Betul. untuk menyambut iring-iringan kirap budaya yang sedang menuju ke Istana Merdeka. Ini hari libur, namun hari libur masyarakat tentunya terhibur dengan kirap budaya ini ya Valerina. Iya betul sekali Ade. Dan kalau kita dengar sayup-sayup terdengar ya bahwa Ya. yang dimainkan lagunya adalah lagu-lagu perjuangan ya oleh drum band yang sekarang bergerak bersama kirap budaya. Ya. Dan tentunya ini diharapkan lagu-lagu perjuangan ini semakin membakar semangat para peserta kirap budaya. Betul. Agar terus tetap berjalan dengan tegap pastinya. Karena kan kita ketahui jaraknya cukup jauh dari Ya. Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Sehingga dengan lagu-lagu semangat perjuangan ini bisa semakin membuat mereka tetap bertahan dan tetap semangat untuk tiba di Istana Ya. Merdeka untuk mengikuti detik-detik proklamasi nantinya. Betul, untuk rute tahun ini iring-iringan kirap budaya memang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena sesuai informasi yang kami dapatkan jalur untuk iring-iringan ini diperpanjang Valerina sehingga memang membutuhkan waktu yang juga lebih lama dan ini tentunya melewati ruas-ruas utama jalan di Jakarta dan melewati sejumlah kantor kementerian menuju ke Istana Merdeka. Ya, senang sekali ya melihat beragam macam pakaian tradisional ya, Dek ya. Ya. Ya, Ade kalau boleh cerita tadi kan saya sudah cerita nih pakaian adat saya nih dari Sumatera Barat. Saya di-review nih ceritanya Kalau dari nih. Ade bagaimana? Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. TNI Patriot NKRI. NKRI harga mati. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semua dimintain foto. Iya ya. Tapi nggak bisa kirim pakai Bluetooth ya. Nggak ada sinyal. Mana aku tidak Ini karena memang menunjukkan keberanian. Sementara baju saya, baju Bali berwarna hitam, ini punya makna filosofis kemakmuran di budaya Bali begitu. Gitu ya, mudah-mudahan ini semua bisa menimbulkan ataupun semakin membuat kita semakin makmur ke depannya Ade sesuai Betul. dengan filosofi dari Ya. warna baju Ade ya. Memaknai pakaian adat yang kita pakai, yang kita gunakan. Betul Kemakmuran, kemudian keberanian. Ini juga tentunya ingin saya tularkan ke hadirin yang hadir di sini agar Indonesia semakin berani menyuarakan karena
Indonesia saat ini memiliki peran yang sangat strategis di kancah internasional. Jadi kita harus berani. Lalu kemudian juga tentunya kemakmuran yang sedang kita kejar untuk Indonesia Raya ini. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita beralih ke daerah lain, misalnya ke Sumatera Barat, warna yang digunakan tuh biasanya warna merah. Warna merah. Warna merah dan warna emas Dan ya. keemasan ya. Betul. Itu juga sama kemakmuran kayaknya Itu ya. juga kemakmuran, kemegahan, karena memang biasa digunakan untuk selebrasi suatu momen yang penting. Dan Ya. kita bisa lihat memang kalau dari hadirin yang ada pada hari ini ya Dea, itu juga beragam. Ada yang menggunakan pakaian berwarna emas, ada yang Betul. menggunakan warna gelap. Betul. Ini juga menunjukkan bahwa kita itu negara yang sangat beragam. Dari Ya. Sabang sampai Merauke punya latar belakang budaya yang berbeda. Kalau kita lihat di depan sana ada beberapa tamu kehormatan yang kemudian sedang ditanya-tanya oleh perwakilan negara-negara sahabat, ini baju apa ya? Oh ini baju ini ada maknanya enggak ya gitu ya, kalau kita lihat di sana ya. Jadi mungkin ini juga saatnya kita sebagai warga Indonesia yang mengenakan pakaian adat masing-masing untuk memperkenalkan adat budaya Indonesia ke masyarakat internasional atau ke masyarakat dunia. Betul sekali Ade, saya jadi ingat cerita atau pengalaman saya ketika mengikuti tugas suami ke luar negeri ya. Ya. Kami kan keluarga diplomat dari Kementerian Luar Negeri. Jadi ketika kami tugas ke luar negeri itu tidak hanya suami yang bertugas tapi keluarga juga dilibatkan. Betul. Misalnya kalau pada hari raya ataupun memperingati hari kemerdekaan, anak-anaknya juga dilibatkan dalam pawai kemerdekaan atau istri juga dilibatkan untuk menari gitu. Jadi kita semua Nggak ada yang pasif ya, Valerina. iya ya? betul, semua harus aktif bermanfaat. mempromosikan Indonesia dan itu bisa kita lakukan dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Ya, jadi kalau kita lihat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat meriah ini justru memang sangat disyukuri oleh mereka-mereka yang biasa merantau atau ada di luar negeri atau di tempat-tempat di belahan dunia yang lain begitu ya. Iya benar sekali Ade, mungkin buat kami yang pernah tinggal di luar negeri dalam waktu yang cukup lama, berada di keramaian seperti ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan adalah suatu momen yang sangat langka Spesial. dan tentunya spesial ya. Karena kalau di luar negeri kita tidak bisa berjumpa dengan banyak orang Indonesia dan yang pasti juga untuk mengenakan pakaian adat itu juga tidak mudah untuk mencari resource-nya. Dan tentunya yang sangat dinanti-nanti adalah merasakan kuliner Indonesia yang beragam pastinya ya. Betul. Yang juga nikmat tentunya rasanya. Kira-kira kalau misalnya kita bicara mengenai kuliner, apa ya yang paling menggambarkan Indonesia menurut Ade? Kalau saya karena suka sate ya buat saya sate sama ketupat sayur. Betul. Ketupat sayur. Kalau saya yang paling senang itu kalau misalnya pergi ke luar negeri itu biasanya tanyakan ada nasi goreng. Dan rendang. Karena Dan orang rendang. Padang, Oh kan iya Sumatera betul Barat. sekali. Kalau kita bicara mengenai makanan pastinya tidak ada kalahnya Indonesia karena dari Sabang sampai Merauke tidak hanya bentuknya tapi juga rasanya beragam ya. Ada yang Betul manis, sekali. ada yang asin atau ada yang pedas ya seperti daerah Sumatera biasanya. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk para tamu undangan yang tentunya juga para duta besar dan perwakilan dari negara-negara sahabat sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka. Dan seperti biasa, kalau di upacara-upacara kemerdekaan di tahun-tahun sebelumnya, yang mereka pertanyakan selalu memang pakaian adat memang, Valerina, seperti yang saya bicarakan tadi. Ini kamu pakai baju apa? Ini lambangnya apa gitu ya. Menarik sekali memang kalau kita bicara soal kekayaan budaya Indonesia, karena Indonesia itu sangat beragam. Dan tentunya keberagaman ini adalah aset dan kekayaan utama bangsa Indonesia untuk melaju sebagai negara maju. Betul sekali Ade. Karena kalau kita lihat kan ya, memang kita itu berbeda-beda semuanya. Tapi ternyata dengan kehadiran kita pada hari ini dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, itu melambangkan bahwa kita semua semangat. Selamat datang kepada Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya. Mengenakan baju dari Kalimantan kalau tidak salah ya. Iya betul sekali. Dan kalau kita lihat tidak hanya berdatangan tamu tapi juga kirap budaya semakin dekat untuk Iya. datang ke Istana Merdeka. Dapat kita saksikan iring-iringan kalau dari arah perspektif kita MC di sini iring-iringan sudah
terlihat dan nanti tentunya ketika gerbang dari Istana Merdeka dibuka, iring-iringan kirap budaya ini akan masuk dan menyerahkan teks proklamasi serta duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Masyarakat sangat antusias berdiri begitu ini menyaksikan, penasaran dan juga mengambil foto begitu ya. Sangat dimaklumi karena memang ini momen yang luar biasa, meskipun sudah datang ke sini pasti akan ketagihan. Karena setiap Baik, kita masih menyaksikan prosesi kirap yang dilaksanakan dari Monas atau Monumen Nasional Jakarta menuju ke Istana Merdeka. Sambil memantau bagaimana pergerakan atau situasi dan juga kondisi yang ada di Istana Merdeka Republik Indonesia, di mana juga pagi hari ini akan dilaksanakan proses pengibaran bendera merah putih di sana ya, di Betul. lapangannya. Dan kita tahu bahwa kirap ini menyertakan paskibraka juga, begitu ya. Ini paskibraka yang tahun lalu ya, berarti ya? Enggak, jadi kalau misalnya yang dari proses kirap yang membawa bendera merah putih dari Monas itu adalah para pembawa baki yang bertugas di tahun 2022. Oh, khusus pembawa bakinya Khusus saja. membawa bakinya. Tapi kalau misalnya nanti yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara adalah para paskibraka yang bertugas di tahun ini 2023. Berarti pembawa baki ini nanti akan menyerahkan bendera yang dibawa mereka saat ini ke di dalam Presiden. kereta kencana ke Betul. Presiden Republik Indonesia Ya, Joko betul. Widodo, yang mana Bapak Presiden nanti akan memberikan bendera tersebut kepada pembawa baki yang bertugas di tahun 2023. Kita masih menunggu sih bagaimana atau informasi begitu dari teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan tim namanya apa. Biasanya tiap tahun nama tim paskibrakanya tuh suka berubah begitu. Ini Nah, bahkan tahun baru ini dilantik tadi ya, dilantiknya kemarin tanggal 15 Agustus. bukan yang ditetapkan untuk hari ini bahwa Iya betul, itu sudah ditetapkan Ya. sebelumnya. Kemudian untuk yang bertugas, siapa yang bertugas di pengibaran, siapa yang bertugas di penurunan pagi tadi. Pagi tadi. Makanya kita masih menunggu sih informasinya, karena kalau baca-baca dari internet belum keluar sih belum keluar nama-namanya. nama-namanya. Bahkan yang mimpin upacara hari ini Juga masih belum, nggak apa-apa. keluar. Kita masih menunggu. Mungkin teman-teman yang ada di lapangan, awak media yang sedang bertugas masih akan atau yang lebih tahu begitu terkait Ya, dengan informasi betul. tersebut.